Kebijakan pajak baru yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump dapat berpotensi mempengaruhi penghasilan konten kreator di Indonesia. Nah, ini seru nih. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi rame diperbincangkan oleh seluruh dunia ya. Apa itu? Tentang kebijakan atau sesuatu yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika. Kebijakan pajak baru yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump dapat berpotensi mempengaruhi penghasilan konten kreator di Indonesia. Meskipun dampaknya tidak langsung dan bergantung pada beberapa faktor ya. Pertama itu masalah tarif impor dan perang dagang. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap barang dari negara lain termasuk Indonesia, seperti yang baru-baru terjadi hari ini yaitu sekitar 32% ya, untuk beberapa produk dari Indonesia, dapat memicu perang dagang dan ketegangan ekonomi global. Nah, hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia secara keseluruhan ya, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan pendapatan dalam rupiah dari penghasilan YouTube yang dibayar dalam dolar, namun juga dapat meningkatkan biaya impor barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para konten kreator ya. Beberapa analisis bahkan berpendapat bahwa kebijakan tarif Trump ini berpotensi menyebabkan resesi ekonomi di Indonesia. Resesi tentu akan berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk potensi pendapatan dari iklan dan sponsor bagi para konten kreator ya. Yang kedua adalah masalah pajak penghasilan Amerika Serikat untuk non-warga Amerika Serikat. Ini penting nih. Seperti yang kita ketahui bahwa YouTube atau Google diwajibkan oleh hukum Amerika Serikat untuk mengumpulkan informasi pajak dari semua konten kreator ya, yang melakukan monetisasi terlepas dari lokasi mereka. Untuk konten kreator di luar Amerika, termasuk Indonesia ya, Google mungkin akan mengenakan pemotongan pajak Amerika atas penghasilan yang mereka dapatkan dari penonton di Amerika Serikat ya. Tarif pemotongan pajak ini berkisar antara 0-30%, tergantung pada apakah negara tempat kreator tinggal memiliki perjanjian pajak dengan Amerika. Indonesia memiliki perjanjian pajak dengan Amerika itu berlaku sejak tahun 1997. Nah, berdasarkan perjanjian ini, kreator YouTube Indonesia itu yang memberikan informasi pajak dapat memperoleh tarif pemotongan pajak yang lebih rendah, yaitu sekitar 10% atas penghasilan dari penonton Amerika. Kalau penontonnya dari Amerika ya, kalau dari Indonesia mungkin tidak. Kebijakan pajak baru Trump secara spesifik mungkin tidak secara langsung mengubah tarif pemotongan pajak ini untuk kreator asing ya, yang memanfaatkan perjanjian pajak. Namun perubahan kebijakan ekonomi Amerika ini secara umum dapat mempengaruhi interpretasi atau implementasi perjanjian pajak di masa depan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dampak pada ekonomi digital dan perusahaan di Amerika. Beberapa kebijakan Trump mungkin menargetkan perusahaan teknologi dan ekonomi digital. Jika kebijakan tersebut secara signifikan mempengaruhi pendapatan atau operasional perusahaan seperti Google ya, pemilik YouTube ini, hal ini berpotensi berdampak pada pembayaran kepada kreator. Namun dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap pembayaran kreator YouTube ini belum jelas ya. Yang berikutnya juga masalah regulasi pajak di Indonesia. Ini penting nih. Penting untuk diingat ya bahwa konten kreator YouTube di Indonesia juga wajib membayar pajak penghasilan atau PPH di Indonesia ya, atas penghasilan mereka dari YouTube dan sumber lainnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pajak dari para pelaku ekonomi digital, termasuk kita para konten kreator ini ya. Ya, kita kena pajak dari Amerika, kita kena pajak dari Indonesia, double ya. Kebijakan pajak Amerika ini tidak akan secara langsung mengubah kewajiban pajak penghasilan kreator di Indonesia. Mungkin pelan-pelan. Perlu tahapan, perlu proses, ada regulasi-regulasi yang akan muncul nantinya mungkin. Jadi kesimpulannya adalah meskipun kebijakan pajak baru Presiden Donald Trump ini di Amerika ini tidak secara langsung menargetkan konten kreator YouTube di Indonesia, dampaknya dapat dirasakan secara tidak langsung melalui potensi perubahan ekonomi digital, ya, nilai tukar mata uang, dan mungkin perubahan dalam kebijakan perusahaan platform digital di Amerika. Yang perlu diperhatikan oleh kita para konten kreator pemula di Indonesia khususnya ya, yang pertama itu memahami kewajiban pajak di Indonesia. Tetap patuh terhadap peraturan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Ingat itu ya. Dan kemudian juga memberikan informasi pajak yang benar kepada Google. Pastikan informasi pajak yang diberikan kepada Google ini akurat untuk memanfaatkan potensi tarif pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak antara Indonesia dan Amerika ya, seperti itu. Dan yang berikutnya juga jangan lupa untuk memantau perkembangan ekonomi global. Perubahan kebijakan ekonomi Amerika dan global dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional. Juga berkonsultasilah dengan ahli pajak. Coba kita berdiskusi dengan mereka-mereka yang paham tentang perpajakan ini ya. Mungkin jika ada keraguan atau pertanyaan mengenai implikasi dari pajak ini, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli pajak ya. Kita ngobrol dengan orang-orang yang paham tentang perpajakan ini. Dan yang lebih penting adalah teruslah pantau perkembangan kebijakan
perpajakan di Amerika Serikat ya, dan dampaknya terhadap ekonomi global dan regulasi platform digital untuk memahami potensi pengaruhnya terhadap penghasilan konten kreator YouTube di Indonesia kita ini ya. Jadi secara tidak langsung ya, dengan kebijakan Donald Trump ini akan ada pengaruhnya juga ya bagi kita, penghasilan kita para konten kreator di Indonesia. Nah, bagi sobat semuanya yang mungkin ada sesuatu yang dipertanyakan atau yang mungkin kita perlu diskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang saya sampaikan ada sedikit manfaatnya ya bagi sobat semuanya, dan salam hangat selalu buat Anda dan keluarga di rumah. Semoga semuanya sehat selalu.